Istilah mengais sering digunakan untuk mendapatkan rejeki. Mengais rejeki. Mengapa mengais? Padahal arti mengais itu adalah berkaitan dengan ayam yang sedang menggaruk-garuk tanah untuk mencari makanan. Namun istilah mengais ini ada kebenarannya. Di dalam kitab suci diingatkan bahwa manusia setelah jatuh dalam dosa mencari makanannya. Dia akan bersusah payah mencari rejeki dari tanah. Mengapa mencari rejeki dari tanah? Dan bukankah mencari rejeki dari tanah itu mirip dengan mengais? Tapi ini merupakan satu kebenaran bahwa pengingat kita tentang tanah adalah dari situlah kita berasal. Dan itulah yang kita kais-kais untuk mendapatkan bekal dalam hidup. Tapi ujungnya juga kita akan jadi tanah dan kembali lagi ke tanah. Bukankah dari tanah jadi tanah, dari debu jadi debu? Itulah manusia. Lalu apa hubungannya dengan rejeki? Rejeki bisa bicara soal makanan, soal harta, soal berkat, soal uang. Dan digambarkan itu memang bukan menjadi sesuatu yang mudah untuk didapatkan. Dan ini semua berkaitan dengan satu hal, yaitu bahwa putusnya hubungan manusia dengan Tuhan saat manusia jatuh dalam dosa membuat mengais rejeki itu menjadi begitu susah payah. Perhatikan bagaimana relasi dan rejeki ini menjadi dua hal yang terkait erat. Ketika relasi dengan sumber rejeki itu putus, maka rejeki akan menjadi sulit untuk didapatkan. Kebanyakan orang saat dia mengais rejeki, dia sedang mengikis relasi. Pada faktanya dia justru malah mengutamakan rejekinya daripada relasi dan bahkan rela untuk relasi dikorbankan demi rejeki didapatkan. Karena itu kita perlu hati-hati, godaan ini sangat tinggi melanda hidup manusia hari-hari ini. Yaitu saat manusia kais rejeki, dia sedang secara tidak sadar kikis relasi. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian di Perjanjian Lama. Pertama, Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Ini tepat yang dikatakan Tuhan kepada manusia setelah mereka jatuh dalam dosa di Taman Eden. Lalu firman Tuhan kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rejekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Satu ayat lagi dari Mazmur 111 ayat yang kelima. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Dua ayat ini memang tampak bertentangan, tetapi sebenarnya melengkapi dan mengandung sebuah kebenaran yang dalam untuk kita memandang sebuah rejeki. Fakta yang pertama adalah bahwa dalam Kejadian pasal 3 dikatakan bahwa karena pelanggaran manusia menentang Allah dan lalu berdosa kepada Allah, maka dikatakan terkutuklah tanah karena manusia. Dengan kata lain, terkutuk tanah ini bicara bahwa tanah yang Tuhan ciptakan itu menjadi tanah yang akan sulit untuk menghasilkan. Dan dikatakan bahwa dengan susah payah kita akan mengais rejeki dari tanah seumur hidup. Ada kata penting, susah payah dan seumur hidup. Bahkan dikatakan bisa jadi sia-sia dan tidak ada hasilnya semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan tanah itu bagimu. Yang jelas semak duri dan rumput duri tidak bisa jadi makanan manusia. Begitu juga tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu.
tumbuhan di padang begitu terbatas untuk jadi makanan. Kan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sesungguhnya memang dengan susah payah, dengan berpeluh, dan bahkan kadangkala banyak kali akan sia-sia, kita tidak akan mendapatkan dan memperoleh rezeki itu. Ini merupakan satu fakta yang mengingatkan kita semua bahwa pada dasarnya mencari rezeki dari tanah itu tidak mudah. Mengapa isu tanah menjadi penting di dalam pesan ini? Semua mengingatkan betapa fananya kita tanpa Tuhan yang datang menyelamatkan kita. Tanpa Dia tidak ada rezeki. Ini merupakan satu hal yang perlu kita garis bawahi di dalam kita berjuang untuk mendapatkan rezeki. Tentu saja semua orang membutuhkan makanan, uang, harta. Ketika kita sedang bergumul dengan masalah uang, bergumul dengan masalah rezeki, kita mungkin sedapat mungkin mengejar begitu rupa, bahkan menghalalkan segala cara. Dan pada saat godaan terbesar kita adalah kita korbankan yang lainnya demi rezeki. Kita korbankan segala sesuatu demi kebutuhan kita terpenuhi. Kita bahkan mengabaikan relasi, keluarga, kehangatan, cinta kasih, iman kita, keyakinan kita, pengharapan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kita abaikan begitu rupa. Dengan kata lain seperti tema renungan kita hari ini, kais rezeki, kikis relasi. Itu yang terjadi bukan hari ini? Kita mengais-ngais rezeki, tapi kita sedang mengikis-ngikis habis relasi kita. Pertama, relasi dengan Tuhan Sang Pemberi rezeki yang mutlak dan harusnya tetap kita bangun sekalipun kita sedang kekurangan rezeki. Karena justru itulah saat ujian terberat, saat dimana kita sedang butuh rezeki, mungkin kita sedang diikat oleh lilitan hutang, cicilan-cicilan dan tagihan yang begitu berat yang mungkin kita belum bisa penuhi, bahkan melebihi pendapatan kita yang kita bisa terima. Saat itu kita sedang diuji. Fokus kita kepada rezeki atau relasi? Kalau kepada rezeki dan kita abaikan relasi, kita sebenarnya telah gagal total. Tapi kalau kita bangun sebuah relasi yang dengan Tuhan, Sang Pemberi rezeki itu, maka rezeki itu akan dicurahkan. Orang yang dekat dengan sumber berkat tidak akan kekurangan berkat. Karena berkat bukan sekedar bicara materi, tetapi juga kesehatan, kekuatan, sahabat, cinta kasih, pengharapan, semangat hidup. Itu adalah rezeki yang tak terlihat. Rezeki makanan rohani yang tidak kita bisa masuk ke dalam mulut kita, tetapi dia ada di dalam hati kita. Dan Mazmur 111 ayat 5 itu menegaskan Tuhan memberikan rezeki kepada orang yang takut akan Dia. Ini garis bawah yang kedua yang perlu kita ingat. Bahwa orang yang takut akan Dia, Tuhan berikan rezeki. Berarti apa? Orang yang takut akan Dia ini bukan bicara orang yang takut ketemu Tuhan atau takut dihukum Tuhan. Tapi orang yang takut akan Tuhan dikatakan bahwa adalah orang yang dekat dengan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang jadikan Tuhan sebagai yang utama di dalam hidupnya, dan dia sadar dia hidup di hadapan Tuhan senantiasa. Karenanya bangun relasi dengan Sang Pemberi rezeki. Karena tanpa kita membangun relasi dengan Sang Pemberi rezeki, tapi kita mengais-ngais rezeki itu dengan cara kita sendiri, melupakan Tuhan Sang Sumber rezeki itu, kita sebenarnya sedang masuk ke masa kritis iman kita. Masa di mana sebenarnya iman kita sedang goncang dan kita tergoda untuk bahkan mungkin kita mengorbankan Tuhan kita demi kebutuhan kita. Kita korbankan Sang Sumber rezeki itu demi rezeki yang kita kejar sendiri dengan cara kita sendiri dan dengan hikmat kita sendiri. Dan bukan saja kita sedang masuk ke masa kritis iman, tapi kita sedang menciptakan krisis bagi diri kita sendiri. Karenanya mari di dalam kita menata rezeki kita, dalam kita menerima atau mencari rezeki kita, tetaplah utamakan mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum segala sesuatunya engkau cari. Sehingga relasimu tidak terkikis tapi bertumbuh, dan itu jadi kekuatanmu untuk bisa mengais rezeki dengan benar, dengan bijak, dan dengan hati yang takut akan Tuhan. Mari bangun relasi itu, tumbuhkan terus supaya kita tidak terjebak kepada masa kritis dan krisis untuk diri kita sendiri. Tuhan mengasihi kita sekalian, ayo berjuang lagi bersama dengan hubungan yang karib dengan Tuhan. Amin.